Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua umat manusia bersyukur kepada Allah melaksanakan perintah Allah, fasalli li rabbika. Laksanakanlah salat. Setelah melaksanakan salat, wanhar, sembelihlah hewan kurban. Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal saleh pada hari-hari itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashri. 10 hari ini adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang lebih mulia melebihi amal 10 hari ini. Lalu kemudian sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bila dibandingkan dengan amal jihad fi sabilillah, maka kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun tidak dapat menandingi amal yang 10 hari ini. Illa rajulun, kecuali kalau ada seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa malihi, keluar rumah dia bawa harta dan nyawanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang membawa apapun, nyawanya melayang, mati syahid, hartanya hilang, habis untuk jihad fi sabilillah. Hanya itu saja yang dapat menandingi amal yang 10 hari ini. Kalau tidak, maka amal 10 hari ini lebih utama. Kita sudah mengisi 10 hari ini dengan puasa, mengisi dengan tasbih, tahmid, takbir, mengisi dengan membaca Al-Quran, zikir dan doa. Puncaknya adalah pada hari yang ke-10. Ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam, tidak ada amal manusia, tidak ada amal keturunan Adam yang lebih mulia melebihi amal pada hari yang ke-10 ini. Min iraqatid dam, amal yang paling mulia adalah menumpahkan darah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bi azlafiha, dengan kukunya, wa ash'ariha, dengan bulunya, dengan kukunya, dengan bulunya, bi quruniha, dengan tanduknya. Tanduk, kuku dan bulu adalah sampah, tidak dimasak, tidak dimakan. Kalau kuku, bulu dan tanduk yang sampah saja bersaksi di hadapan Allah bahwa hambanya ini sudah beramal soleh, apalagi dagingnya, apalagi lemaknya, apalagi kulitnya, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi, sebelum darah dari kambing itu menetes jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat daripada tetesan darah. Ampunan Allah lebih dulu, lebih pada tetesan darah, lebih cepat daripada tetesan darah, lebih dulu daripada tetesan darah, lebih dulu daripada itu semua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkorban. Oleh sebab itu diberikan kesempatan yang panjang. Hari ke-10 tidak mampu, masih ada hari ke-11. Tidak juga sanggup, masih ada hari 12.
Tidak juga bisa masih ada hari 13. Andai berkecil hati karena tidak punya kemampuan ekonomi, karena kesulitan, maka tetap bertakbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau datang kesedihan, hilangkan kesedihan itu dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Hewan-hewan kurban, onta-onta, kambing-kambing, lembu-lembu itu disembelih, maka dia menjadi syiar, dia menjadi pertunjukan, dia menjadi show force, menunjukkan bahwa umat Islam kuat, menunjukkan bahwa Islam ramai. Maka bagi orang yang imannya lemah melihat umat Islam ramai, bangkit semangatnya. Bagi orang yang menganggap Islam ini kecil, remeh-temeh, sepele, maka melihat syiar, melihat umat Islam berkumpul, datang rasa cemas dalam hatinya, yang ingin mengganggu, ingin mencaci maki, ingin menyumpah serapah umat Islam. Oh, ternyata umat Islam itu ramai. Ternyata umat Islam itu kalau berkumpul mereka adalah orang-orang yang solid, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu guna manfaat berkumpul pada hari Idul Adha. Bagi yang ke dalam intern memperkuat semangat umat Islam. Bagi keluar memberikan rasa takut ke dalam hati. Bukan teror, bukan teroris, tapi ingin menunjukkan bahwa inilah agama Allah. Oleh sebab itu ketika Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW menyembelih hewan kurbannya, Sayyidatuna Aisyah ikut menyaksikan. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib menyembelih hewan kurbannya, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain ikut menyaksikan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya menyembelih hewan kurban adalah bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Syiar tidak boleh hilang dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Sebagian orang ingin mengganti penyembelihan hewan kurban ini dengan uang, karena menurutnya sekarang ini masa sulit, orang susah mencari uang. Maka kalau demikian tidak usah lagi memotong kambing, tidak lagi memberikan daging, cukup digantikan dengan uang saja. Maka menyembelih hewan kurban tidak bisa digantikan dengan uang. Begitu menurut pendapat para ulama yang mu'tabar. Siapa yang ingin bersedekah uang, maka disebut perbuatan itu dengan infak. Siapa yang ingin memberikan tanah, maka perbuatan itu disebut dengan wakaf. Siapa yang ingin bersedekah daging, maka perbuatan itu disebut dengan kurban. Sudah ada kotaknya masing-masing, sudah ada bagiannya masing-masing. Jangan mengotak-atik ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat-buat suatu ajaran yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, maka amal itu mardud, maka amal itu tertolak, maka amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Satu-satunya jalan hanya mengikut jalan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah sudah memerintahkan wanhar, sembelihlah hewan kurban, maka sembelihlah, jangan ganti dengan uang. Kalau ingin memberikan uang, mentransfer uang, maka namanya infak. Kalau sanggup lebih daripada uang memberikan tanah, maka namanya wakaf. Kalau tidak sanggup memberikan apapun, jangan bersedih hati. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu juga adalah bagian dari sedekah. Ketika Qabil berkurban, Habil pun berkurban, tapi yang diterima hanya kurban Habil. Lalu kemudian apa yang membuat sebab Qabil tidak diterima kurbannya? Maka apa jawab Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban yang diterima itu hanya kurban orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau kau ulurkan tanganmu menimpakan batu besar ke atas kepalaku untuk membunuh aku, ma'ana bibasitinya dia ilaika liaqtulak, aku tidak akan membalas, kata Habil kepada saudaranya Qabil. Kenapa Habil tidak membalas? Habil tidak membalas bukan karena tangannya sakit, bukan karena lumpuh, bukan karena cacat, bukan karena lemah, bukan karena takut. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kurban kita hari ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya. Allah itu bukan jin hantu jembalang tanah yang mesti dijamu dengan kepala kambing. Allah bukanlah hantu setan yang diberikan darah lembu.
la yanallahu dima'uha wala luhumuha, la yanalallahu. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari orang-orang yang menyembelih hewan kurban. Ayat ini turun untuk membantah perbuatan orang kafir musyrik ketika mereka menyembelih hewan kurban, darahnya mereka tempel-tempelkan ke dinding Ka'bah, dagingnya mereka pukul-pukulkan ke dinding Ka'bah. Maka turunlah ayat ini untuk membantah. Maka sesungguhnya yang diterima Allah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Itulah mengapa orang yang berkurban saat menempelkan pisau ke leher hewan sembelihannya, dia berkata, Allahumma minka walaka. Ini dari engkau, ini juga untuk engkau ya Allah. Ini bukan uang yang kami tabung, ini bukan uang yang kami cari dengan bisnis, ini bukan duit dari hasil jerih payah tetes peluh keringat air mata. Minka, ini dari engkau, walaka, dan ini pun juga kembali kepada engkau. Maka orang yang menerima hewan kurban, dia tidak merasa dia pengemis, peminta-minta. Dia bukan sedang orang yang merendahkan dirinya dengan mengulurkan tangan, tapi memang sudah hak jatah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila terasa dirimu hina, besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari Idul Adha, umat Islam kembali diingatkan bagaimana berkurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak meminta kambing Nabi Ibrahim, Allah tidak meminta onta Nabi Ibrahim, Allah tidak meminta lembu Nabi Ibrahim. Tapi yang diminta Allah adalah yang paling dia sayangi, yang dia minta selama 86 tahun. Pagi, petang, siang dan malam dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Menikah dengan Sarah, dia tidak dikaruniai anak. Menikah dengan Hajar, barulah Allah memberikan seorang anak. Ternyata anak yang sempat menyentuh hatinya, yang dia mintakan munajat kepada Allah, itulah yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Idul Adha mengingatkan kita kembali tentang pengorbanan hidup. Allah hanya meminta apa yang paling kita sayangi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum yang kau berikan itu yang paling kau sayangi. Kambing yang kita berikan hari ini bukan yang paling kita sayangi. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih kita cintai. Tapi Allah tahu kualitas iman kita, Allah tidak minta itu. Maka kita memberikan sesuai dengan yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak meminta, Allah tidak memberbani, Allah tidak memberikan taklif, hukum beban mukallaf, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Disitulah letak kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berbangga dengan sapimu yang besar, jangan sombong dengan kambingmu yang banyak dagingnya, karena sesungguhnya yang kau berikan itu belum apa-apa bila dibandingkan dengan kurban Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Hari ini umat Islam sedang diingatkan lagi bagaimana patuhnya seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Bagaimana nyawanya dia berikan. If'al ma tu'mar, laksanakanlah yang diperintahkan Allah wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar aku jika itu kau lakukan. Maka pada hari ini kita sedang diingatkan menjaga pendidikan anak-anak kita. Benteng terakhir pertahanan anak-anak umat Islam adalah pondok pesantren. Berpisah bertetes air mata jauh dengan anak, maka sesungguhnya itu belum ada apa-apa bila dibandingkan jauhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Meminta kepada Allah, inni askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anakku dan istriku fi wadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman kering kerontang, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Ketika Nabi Ibrahim naik ke atas untanya, lalu kemudian Hajar menarik ujung jubah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Hajar? Bertanya, Allahu amaraka, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini wahai Ibrahim?
Ibrahim menjawab, "Na'am, ya, Allah yang memerintahkan aku untuk melakukan ini." Lalu kemudian Hajar melepaskan ujung jubah itu dan berkata, "Idzan la yudayyi'ana." Kalau memang Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Hajar perempuan yang tegar, menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia besarkan Ismail dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu bahwa yang pergi itu adalah pencari rezeki. Yang pergi itu adalah manusia yang mengharapkan rezeki, sedangkan yang menjamin dia adalah Allah yang menjamin rezeki. Kalau pencari pergi tidak apa-apa selama masih ada yang menjamin. Allah, idzan la yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang memerintahkan, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka sampai hari ini umat Islam meminum air Zam-Zam, buah dari keyakinan Hajar bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan. Tapi ternyata hari berganti musim berubah. Hari itu juga keringlah minuman. Tidak lagi ada yang dapat diminum oleh ananda Ismail alaihissalam. Berlarilah Hajar ke Bukit Safa, naik ke atas Bukit Marwah, namun dia tidak menemukan air. Ternyata Allah SWT ingin menunjukkan satu rahasia. Bukan kaki yang kokoh tegak berjalan itu yang mendatangkan air. Wahai Hajar, bukan kakimu yang berlari ke atas Bukit Safa itu yang mendatangkan air. Wahai Hajar, bukan kakimu yang naik ke atas Bukit Marwah itu yang mendatangkan air. Tapi justru air itu datang dari tumit anak kaki yang belum sampai dapat mampu berjalan. Air itu datang dari tumit Ismail alaihissalam. Zamzami, berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Sampai hari ini air itu berkumpul, diminum oleh jutaan umat Islam, baik yang sampai ke tanah suci maupun tidak. Mereka berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kuasanya, menunjukkan kebesarannya, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang soleh. Itulah mengapa namanya disebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa tidak hanya pada Ibrahim? Mengapa disebutkan ali Ibrahim, istri Ibrahim? Mengapa disebutkan ali Ibrahim, anak Ibrahim? Karena pada anak Ibrahim ada kesolehan, karena pada istri Ibrahim ada ketabahan, ada ketegaran, ada kekuatan untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang gagah, perkasa, sehat, walafiat dipermalukan pada hari ini dengan ketegaran Sarah dan Hajar. Tapi itu semua adalah buah dari ketakutan, bukan kepada makhluk, bukan kepada benda, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengingatkan kita kembali bahwa ada masanya kita akan ditinggalkan orang tua. Itu juga ada dalam pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya Azar, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Kenapa kau jadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan? Apa kata Hajar? "Illam tantahi." Kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak melarang aku, la arjumannaka, akan kulempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku untuk waktu yang amat sangat lama. Apa jawab Ibrahim alaihissalam? Ya abati, wahai ayahku, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas silap salah dan dosamu. Innahu kana bihafiyya, sesungguhnya Allah mengabulkan segala doa-doaku. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, kehilangan seorang ayah. Nabi Ibrahim alaihissalam kehilangan jamaah, kehilangan umat, kehilangan orang sekampungnya. Karena dia sudah menghancurkan berhala-berhala, meluluh lantakkan patung-patung yang ada di tempat sesembahan mereka. Pada akhirnya dia hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dialami umat Islam pada hari Idul Adha ini 1442 Hijrah. Ada yang kehilangan keluarganya karena penyakit COVID-19. Ada yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya, anaknya, sahabatnya. Maka sesungguhnya jangan bersedih. Kenapa? Karena ketika engkau bersama dengan Allah, semuanya menjadi besar. Ketika Allah ada dalam hatimu, maka sesungguhnya kebersamaan dengan Allah itu saja yang dapat mengusir segala kesusahan, gundah gulana. Apakah yang dipesankan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berdua, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan,
jangan sedih, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau hatimu susah, pujilah Allah. Subhanallah. Kalau hatimu risau, agungkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil ham. Jamaah yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang berada dalam kesendirian, maka mintalah kepada Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. La in jama'atil ummatu. Seandainya semua umat berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, mereka ingin memudaratkanmu, ingin mematikanmu, ingin membunuhmu, ingin mencelakaimu, la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Tidak akan terwujud, tidak akan terjadi kecuali memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Kalau mati kata Allah, sedang tertawa pun orang akan mati. Kalau mati kata Allah, sedang khutbah pun orang akan mati. Kalau mati kata Allah, sedang membaca Quran pun orang akan mati. Kalau mati kata Allah, sedang bernyanyi pun orang akan mati. Tapi kalau tak mati kata Allah, semua orang berkumpul ingin memudaratkanmu, maka tidak akan mati. Itu juga ada dalam kisah Idul Adha. Itu juga ada dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka berkumpul untuk membinasakan Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Sampai akhirnya Allah menurunkan pertolongan. Ya nar, wahai api, kuni bardan. Jadilah engkau sejuk. Wasalaman, selamat ala Ibrahim. Ibrahim keluar dalam keadaan sejuk dan selamat. Begitulah kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menegarkan kekuatan pikiran. Tidak ada yang bisa membuat kita kokoh kecuali Allah. Tapi yang namanya hati berbolak-balik. Saat pagi dia kuat, saat petang dia mulai lemah. Maka selalu meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Dalam satu hari ada 5 stasiun dalam perjalanan panjang untuk berhenti. Berhenti sejenak di waktu subuh, berhenti sekejap di waktu zuhur, berhenti di waktu asar, berhenti di waktu maghrib, berhenti di waktu isya, di tengah malam berhenti sejenak di waktu tahajud, saat matahari akan naik berhenti sejenak di waktu duha. Stasiun-stasiun itu diberikan Allah. Layaknya perjalanan panjang. Kalau hanya terus berjalan minyak akan habis. Kalau terus berjalan tenaga akan terkuras. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk meminta kekuatan kepada Allah. Puji Allah, agungkan Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang selama ini engkau mendongak, tegak berjalan. Berhenti sejenak, tempelkan keningmu ke lantai. Pujilah Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selama ini kau besarkan hartamu, selama ini kau besarkan jabatanmu, selama ini kau besarkan kekuasaanmu. Berhenti sejenak, angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang layak dipuji hanya Allah, yang layak diagungkan hanya Allah, yang layak dimuliakan hanya Allah. Kalau engkau besarkan hartamu, saat hartamu pergi kau menjadi kecil. Kalau kau besarkan jabatanmu, ketika jabatan itu tidak lagi ada pada dirimu, karena kau akan menjadi hampa. Tidak ada yang dapat membesarkan kecuali Allah. Karena Allah hayyun maha hidup. Allah la yamut, Allah tidak pernah mati. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Bersama dengan Allah, maka akan membuat kekuatan yang luar biasa. Idul Adha mengingatkan kita tentang kekuatan Nabi Ibrahim, kekuatan Sarah, kekuatan Hajar, kekuatan Ismail alaihissalam. Darah itu menetes pada Sayyidina Ismail, lalu kemudian turun sampai kepada Adnan, turun sampai kepada Abdul Muttalib, turun sampai kepada Abdullah, turun kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Idul Adha adalah syiar. Kita hidupkan kembali syiar agama Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongan. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan bagi mereka barakatin, keberkahan-keberkahan, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka dustakan ayat kami, mereka tinggalkan syariat kami, mereka tidak hidupkan syiar agama Allah, akhadnahum, kami cabut. Begitu mudahnya Allah mencabut nikmat. Bukankah lebih hebat, besar nikmat yang pernah diberikan Allah kepada bangsa-bangsa sebelum kita? Mana mereka? Irama dzatil imad,
bangsa Iram yang memiliki tembok-tembok, tiang-tiang yang kokoh, gagah perkasa, hancur lebur, hilang ditelan zaman dan masa. Mana itu Fir'aun? Mati, adrakahul gharaqu, masuk ke dalam laut merah, tenggelam, mati tersedak karena laut yang asin masuk ke dalam jantungnya, masuk ke dalam paru-parunya, masuk ke dalam tenggorokannya, mati dalam keadaan terhina. Mana itu Nebukadnezar? Mana itu Namruz? Mati, yang masuk ke dalam otaknya adalah hewan paling kecil. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan. Allah tak malu menciptakan seekor nyamuk, fama fawqaha, ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman tahu bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir akan bertanya, untuk apa Allah ciptakan makhluk yang kecil ini? Tak sanggupkah Allah menciptakan burung gagak, burung garuda? Tak sanggupkah Allah menciptakan makhluk yang besar? Kenapa dia ciptakan nyamuk? Fama fawqaha, lebih kecil daripada nyamuk. Ternyata hari ini, zaman ini, masa ini, orang baru sadar ada yang lebih kecil dari nyamuk. Tapi negara adik kuasa tampak tak berkuasa, negara adidaya tampak tak berdaya, karena makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk itu. Betapa banyak orang mati disebabkannya. Tapi ini semua adalah ujian. Ujian tidak hanya kematian, ujian tidak hanya kesakitan. Ujian adalah ketika ridha menerima takdir Allah. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengajarkan kita al-kasbu wal ikhtiar. Tetap ada usaha, tetap ada ikhtiar, tetap ada mengikuti saran para dokter, tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh para alim ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dunia ini macam-macam ada ilmu. Orang yang tidak menyerahkan kepada orang yang ada ilmunya, maka dia akan sia-sia. Kullu amrin dzibalin, semua perbuatan baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu akan putus, tidak akan dibawa menghadap Allah, tidak menjadi bekal. Maka apapun kita, siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, maka menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang terakhir, bahwa yang paling puncak dari segalanya adalah ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengajarkan kita bagaimana hajar ridha menerima keputusan Allah untuk berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, menjaga membesarkan Ismail alaihissalam. Bahwa Ibrahim ridha menerima keputusan Allah bahwa dia mesti menyembelih anaknya. Ismail ridha menerima keputusan Allah bahwa dia mesti mati dalam keadaan tersembelih. Lalu kemudian Allah menebus segala orang yang ridha. Fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Orang yang ridha akan dibalas Allah lebih dari yang dia pikirkan. Orang yang ridha menerima keputusan Allah, maka Allah akan berikan balasan lebih dari yang terlintas di pikirannya, lebih dari yang terbetik dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya hanya menguji saja. Itulah yang kita katakan setiap pagi, raditu billahi rabba. Aku ridha engkau menjadi Rabbku. Bukan hanya sekedar lidah berkata aku ridha menerima engkau sebagai Tuhanku ya Allah, tapi juga ridha menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang yang masuk ke dalam surga, mereka meminta ridha Allah, padahal mereka sudah masuk ke dalam surga. Madza turidun? Hai penghuni surga, apa yang kamu mau lagi? Mereka berkata, ridhaka, ridhamu ya Allah. Orang yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Maka sebelum minta surga, mintalah ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saudara yang kehilangan, jamaah yang kehilangan, maka tidak ada cara kecuali ridha menerima keputusan Allah. Yang sedang berada dalam penyakit, maka tidak ada jalan lain kecuali ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.